Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Pak Kajus Channel. Kali ini kita masih akan membahas mengenai materi matematika wajib kelas 12 SMA, MA, dan SMK, khususnya pada materi notasi faktorial dan permutasi. Oke, baiklah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menganalisis dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan notasi faktorial dan aturan permutasi, sehingga kalian memiliki rasa ingin tahu, bertanggung jawab, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Oke, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai notasi faktorial. Notasi faktorial dapat dituliskan dengan lambang atau simbol tanda seru seperti ini ya. Untuk suatu n bilangan asli, n faktorial. Jadi ini disebut dengan n faktorial. Didefinisikan sebagai n dikali n-1 dikali n-2 dikali dan seterusnya sampai dengan dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian hal yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut. Jika ada 0 faktorial itu sama dengan 1. Itu dari hasil percobaan dan kesepakatan para ahli matematika. Kemudian 1 faktorial itu sama dengan 1. Itu juga dari hasil kesepakatan. Kemudian ada 2 faktorial, kita bisa tuliskan 2 dikali 1. Atau 2 dikali 1 faktorial sama dengan 2. Kemudian 3 faktorial, maka kita bisa mencarinya dengan 3 dikali 2 dikali 1. Atau 3 dikali 2 faktorial sama dengan 6. Kemudian yang terakhir 4 faktorial, yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Jadi intinya adalah jika ada notasi faktorial, maka tinggal kalian kalikan secara menurun, semakin lama berkurang 1. Secara umum, rumus dari notasi faktorial dapat ditulis sebagai berikut. N faktorial sama dengan N dikali N-1 faktorial. Oke, yang berikutnya kita masuk pada contoh soal mengenai notasi faktorial. Seperti ini, tentukan nilai dari 6 faktorial. Maka tinggal kita kalikan saja. Dari 6, kemudian berkurang 1 dikali 5, dikali lagi dengan dikurang 1 5-nya menjadi 4, kemudian dikurang 1 menjadi dikali 3, kemudian dikali 2 dikali dengan 1. Setelah kita kalikan hasilnya adalah 720. Kemudian yang berikutnya, jika ada 4 faktorial dikali dengan 3 faktorial, maka ini bukan berarti kita langsung kalikan. Jadi bukan 12 faktorial, tidak bisa ya. Kita harus jabarkan satu persatu. 4 faktorial kita jabarkan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dan 3 faktorial 3 dikali 2 dikali 1. Kita kalikan 24 dikali dengan 6. Hasilnya adalah 144. Oke, yang berikutnya pembagian. 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Bukan berarti langsung kita bagi, tetapi kita jabarkan. Tetapi ada yang unik di sini. Tidak perlu kita menjabarkan 5 faktorial ini sampai dengan 1. Tetapi kita bisa menjabarkan sampai dengan batas, yaitu 3 faktorial. Seperti ini. 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Berhenti sampai di sini. Karena pada penyebutnya di sini ada 3 faktorial. Nanti kita bisa saling membagi. Maka jebret menjadi 1. Maka 5 dikali 4 dikali 1 sama dengan 20. Seperti itu. Yang berikutnya 8 faktorial dibagi 7 faktorial ditambah 6 faktorial. Yang perlu diingat, pada penyebut bukan berarti ini langsung dijumlah, tetapi sekali lagi harus dijabarkan. Dan kita jabarkan seperti ini. 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Jadi tidak sampai dengan 1 karena di sini ada
6 faktorial bisa kita manipulasi. 7 dikali 6 faktorial dari 7 faktorial ya. Kemudian 1 dikali 6 faktorial ya dari sini 6 faktorial. Kemudian pada penyebut bisa kita manipulasi menjadi 7 ditambah 1 dikali 6 faktorial. Coba dilihat lagi ya. Nih. Kemudian 6 faktorial bisa kita saling membagi. Jebret. Maka hasilnya adalah 8 dikali 7 dibagi dengan 8. Hasilnya 7. Oke. Seperti itu ya. Baik, yang berikutnya kita akan masuk pada konsep permutasi. Sebelum kita membahas mengenai konsep permutasi, kita amati dulu permasalahan berikut. Di suatu kelas akan melaksanakan pemilihan pengurus kelas yang terdiri dari ketua dan wakil ketua. Jika terdapat 4 calon pengurus, yaitu Batman, Robin, Spider-Man, dan Iron Man, berapa banyak pasangan pengurus kelas yang dapat dibentuk? Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita bisa pahami bahwa di situ ada 4 calon pengurus kelas, yaitu Batman, Robin, Spider-Man, dan Iron Man. Kemudian kita akan membuat pengurus kelas yang terdiri dari ketua dan wakil ketua. Jadi ada 2 orang ya. Maka kalau kita cacah satu persatu, mungkin seperti ini hasilnya. Ada Batman dan Robin. Batman ketua, Robin wakil. Kemudian Batman ketua, Spider-Man wakil ketua. Batman dan Iron Man. Kemudian kita lanjutkan Robin dan Batman, di mana Robin sebagai ketua, Batman sebagai wakil ketua. Bisa saja seperti itu ya. Kemudian Robin dan Spider-Man. Kemudian Robin dan Iron Man. Kemudian kita lanjutkan lagi, yang menjadi ketua Spider-Man, yang menjadi wakil bisa Batman. Kemudian Spider-Man ketua, Robin wakil ketua. Kemudian Spider-Man ketua, Iron Man wakil ketua. Yang berikutnya Iron Man menjadi ketua, Batman bisa menjadi wakil ketua. Kemudian Iron Man ketua, Spider-Man wakil ketua. Bisa juga Iron Man ketua, Robin wakil ketua. Jadi setelah kita cacah, kita hitung ada berapa banyak pasangan calon pengurus kelas yang bisa dibentuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ternyata. Dan ini menjadi mudah dikarenakan hanya sedikit calon pengurusnya dan pengurusnya yang dipilih. Dan akan menjadi masalah jika calon pengurusnya ada banyak dan pengurus itu bisa 4 atau 5, maka akan menjadi sangat banyak pasangan calon yang memungkinkan. Maka kita memerlukan konsep dari permutasi. Permutasi sendiri itu dapat dituliskan seperti ini. PNR, maka bisa kita baca menjadi N permutasi R. Seperti itu ya. Kemudian bisa kita tuliskan menjadi N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Maka banyaknya permutasi N unsur dari N unsur berbeda adalah N permutasi N sama dengan N faktorial. Supaya tidak bingung, kita langsung saja praktekkan menggunakan persoalan yang tadi. Dikarenakan di sini ada 4 calon pengurus dan akan dipilih menjadi 2 orang pengurus, yaitu ketua dan wakil ketua, maka bisa kita tulis menjadi seperti ini. 4 permutasi 2. Bisa kita jabarkan menjadi 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurang 2 faktorial. Hasilnya adalah 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Kita jabarkan. Ingat, tidak perlu sampai dengan dikali 1 ya, karena di sini penyebutnya ada 2 faktorial. Maka 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial bisa saling membagi. Jebret. Nah, maka tinggal dikalikan 4 dikali 3. Hasilnya adalah 12 pasangan calon ketua dan wakil ketua. Seperti itu, mudah ya.
Oke, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai notasi faktorial dan konsep permutasi. Jika kalian merasa bahwa konten ini sangat bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, serta share, serta subscribe bagi yang belum subscribe, dan nantikan konten-konten kita yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.